Ya, salam. Ya, puji Tuhan karena telah tiba waktu kita mulai doa kita. Kita bangkit berdiri. Saya ucapkan selamat malam, salam bahagia, salam sejahtera. Baik kita sekalian, baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Tuhan memberkati kehadiran kita semua. Kita nyanyikan Yesus kekuatan. Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan kau setia padaku. Ya ini pertolongan terlambat bagiku. Ku sembah kau Allahku, amin, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita tunduk kepala, kita serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan Yesus, supaya Dia memberkati kehadiran kita dan mengubah yang gelap menjadi terang. Nanti saudara pendeta muda ada simpan doa untuk pembuka. Terima kasih Tuhan, seperti lagu pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, hanya Engkau kekuatan di hidup kami. Engkau Tuhan jawaban atas segala sesuatu yang terjadi. Karena ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami tidak datang dengan tangan yang kosong ketika kami
sudah menghadap hadirat-Mu. Banyak hal Tuhan yang Engkau nyatakan, terutama kasih-Mu Tuhan yang selalu Engkau limpahkan bagi kami di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, kesengsaraan yang kami alami. Terlebih daripada itu Tuhan, Engkau menguatkan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah nyanyian dan penyembahan menjadi asap dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami bersama kami menolaknya. Hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam kebenarannya. Dan Tuhan betapa baiknya kami yang berlindung padanya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kami yang berlindung padanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik selamanya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik untuk selamanya, sejatinya. Ya, kasih setia Tuhan selama-lamanya, ya, tidak pernah berkesudahan. Kita kata nyanyian kita, berdoalah, berjagalah senantiasa. Akan datang
kekal. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Ya, saudaraku ya, umur manusia sudah dipatok paling berapa tahun? 70. Kalau lebih sudah dalam kesusahan. Jadi ada batasnya ya. Cuma di surga nggak ada batasnya, selama-lamanya. Ya, kekal, selama-lamanya nggak ada penyakit, nggak usah cari duit lagi. Nggak ada lagi kesusahan, ya. Semua tersedia, ya. Jadi kita rebut hidup kekal. Kita ganti nyanyian kita, beriku hati untuk menyembah. Beriku Hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Kita bagi berdiri. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu dan Mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. kur. Beriku Hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Ya, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tibalah waktunya bagi sidang jemaatmu, kami sekalian, untuk berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan, mendengar setiap firman Allah yang memberikan kepada kami yang terbaik dalam hidup. Itulah mendengarkan firman-Mu. Saat kami mendengar firman-Mu, itulah saat yang terbaik, di mana mendengar firman Allah, iman kami akan ditambahkan, kekuatan kami ditambahkan, kemenangan akan Engkau beri kepada kami, bahkan segala kesuraman, kekhawatiran, kegelisahan disingkirkan semua, diganti dengan iman, dengan kepastian bahwa saat kami mendengar firman Allah, tidak ada lagi keraguan-raguan dalam hidup kami. Iman kami
akan menghasilkan mujizat-mujizat bagi kami, keobahan hidup kami, dalam usaha pekerjaan kami, keluarga, dan segala sesuatu yang kami gumulkan. Pasti Tuhan berikan pertolongan, kemenangan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah. Amin. Ya, silakan dulu. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tibalah waktunya kita membuka Alkitab kita, ya, dari kitab Perjanjian, ya, Lama. Ya, kita buka dari kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat 7. Temanya adalah rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, boleh dibaca 2 kali supaya lebih jelas. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Ya, jadi Yerusalem itu di Gunung Sion. Ya, kemudian di situ ada Bait Allah, rumah Tuhan. Nah, itu tempat berdoa bagi segala bangsa. Terus perhatikan. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, rumah doa bagi segala bangsa. Jadi ada ratusan bangsa di dunia ini. Juga ada ratusan suku, bahasa, dan kaum. Ya, di dunia ini banyak bangsa, banyak bahasa, banyak suku. Ya, tetapi semua nanti akan Tuhan bawa ke rumah doa. Dipersatukan doa kita di rumah Tuhan. Itulah di tabernakel atau Bait Allah yang hidup. Ya, jadi selama kita di dunia ini, ya, kita pasti menghadapi banyak persoalan hidup, pergumulan hidup, ya. Dan jalan yang terbaik bagi kita adalah kita datang ke rumah Tuhan berdoa. Jadi kalau dibagi, ya, doa itu kalau dibagi menurut macamnya, doa itu dibagi 3. Nah, dibagi 3, ya. Pertama adalah doa permohonan. Doa permohonan. Doa meminta. Ya, meminta biasanya tangan di bawah. Kalau memberi tangan di atas. Ya, jadi meminta. Doa namanya doa permohonan. Kita memohon, kita meminta karena kita belum punya. Belum punya. Punya atau masih sedikit? Masih sedikit. Belum cukup. Ya. Janji Tuhan adalah kelimpahan, harus berlimpah. Ya, jadi doa yang pertama itu doa permohonan. Maka disebut mintalah maka kepadamu akan diberi. Jadi tugas kita adalah meminta, bagian Tuhan memberi. Jadi jangan jangan malu meminta. Sampai nanti yang belum kita punya jadi kita punya. Ya kan? Nah,
punya. Udah punya semua? Belum. Belum. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Ya, supaya apa? Supaya penuhlah sukacitamu. Kalau semua sudah terpenuhi, penuh sukacita kan? Ya kan? Katakanlah kita belum punya rumah, umpamanya. Ya, masih kontraktor, umpamanya. Boleh nggak minta rumah kepada Tuhan? Boleh. Boleh. Udah punya kendaraan belum? Tuh. Boleh nggak minta kendaraan kira-kira? Ya boleh atuh. Ya boleh atuh. Ya kan? Mintalah maka kepadamu akan diberi. Nah ini jadi Tuhan yang nyuruh kita mintalah maka kepadamu akan diberi. Jadi jangan lihat nanti dari mana, dari Tuhan. Karena pengertian Tuhan atau Allah itu adalah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Tuhan itu bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi makanya disebut mintalah maka kepadamu akan diberi. Jadi udah pasti diberi, tinggal meminta. Makanya ada namanya ibadah doa. Doa meminta dan kita meminta dengan iman. Ya, jadi jangan ragu meminta ya. Ya. Jadi ini rumah doa. Untuk meminta, memohon kepada Tuhan. Ya, jadi pertama, ya tingkat atau macamnya doa itu yang pertama adalah doa permohonan. Kita memohon karena kita belum punya atau sudah punya tapi belum cukup. Cukup tapi masih cukup sedikit. Padahal Tuhan datang, dia berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup, memiliki dalam segala kelimpahan. Sampai berlimpah. Amin. Jadi sampai apa? Berlimpah. Jadi kalau masih kurang minta, nanti cukup di atas cukup lebih. Itu namanya kelimpahan. Ya, kan aku datang supaya mereka memiliki hidup, memiliki dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi segalanya dalam kelimpahan, baik yang rohani dan yang jasmani. Ya, sampai berlimpah. Ya, apalagi kekurangan, jangan sampai kekurangan. Jangan sampai apa? Kekurangan. Kalau umpamanya seorang anak lapar, kekurangan makan, yang malu siapa kira-kira? Hah? Orang tuanya lah. Ibu bapak? Bapaknya. Ya, tapi kalau berkecukupan anaknya, wah bapaknya berarti bisa. Begitu juga kalau kita selalu kekurangan, ya. Kita ini anak-anak Allah. Kira-kira gimana perasaannya Tuhan itu kalau kita kekurangan-kekurangan? Aku datang supaya mereka memiliki hidup, memilikinya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi tugas kita meminta. Ya, tugas kita apa? Minta. Di mana? Di rumah doa. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bisa mengerti? Nah, jadi dibuat di rumah doa. Rumah apa? Rumah doa. Ya. Ya. Baru yang kedua. Jenis doa yang kedua. Yang keberapa ini? Kedua. Doa namanya ucapan syukur. Ucapan apa? Syukur. Kalau sudah diberi, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa apa? Bersyukur. Ya.
Jadi karena kita sudah diberi, kita bersyukur. Amin. Nah, sudah dikasih nggak mau bersyukur. Sudah dikasih tidak mau bersyukur. Ya, jadi balas kita kepada Tuhan ya bersyukur. Karena kita sudah diberi. Makin banyak bersyukur karena kita sudah menerima, makin nanti banyak menerima. Makanya tingkatkanlah syukur. Alkitab mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Apalagi sudah diberi, harus bersyukur. Coba saudara kasih orang makanan dalam kesusahan dia. Saudara kirim makanan, paket makanan. Sudah diterima dia makan, sudah kenyang dia, nggak ada ucapan syukur. Kira-kira gimana perasaan saudara? Nggak tahu diri. Ya. Tapi kalau bilang, terima kasih, aduh sangat berterima kasih, aduh. Ya, makin rasanya kita ini yang memberi bahagia. Ya, tapi kalau dikasih nggak mau bersyukur, aduh, kenapa tadi saya kasih ke dia itu teh? Nggak tahu bersyukur. Jadi setelah kita menerima, kita mengucapkan apa? Syukur. Makin banyak bersyukur, ya. Makin banyak kita apa? Oh, berkatnya. Lah iyalah perbanyaklah syukur. Amin. Malah dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dari kamu, ya. Jadi yang pertama tadi doa macam apa? Permohonan. Karena kita tidak punya, kita meminta. Mintalah maka kepadamu akan diberi. Ya, setelah kita menerima, kita mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Bayangkan tadinya tidak punya, jadi punya. Amin. Ya, wajarlah kita bersyukur. Ya, nah, jadi itu yang kedua, ya, mengucap syukur. Ya, malah dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaan. Baru yang ketiga. Ya. Ini doa yang ketiga, yaitu doa penyembahan. Doa apa? Doa apa? Penyembahan. Ya. Jadi ini yang tertinggi, ya. Yang tertinggi apa itu? Penyembah, menyembah. Ya, biasanya kalau orang menyembah itu tidak meminta. Tidak meminta. Ya, ada doa permohonan, ada doa ucapan syukur, ada doa penyembahan. Jadi yang tertinggi itu apa? Penyembahan. Ya. Penyembah, tidak meminta, tapi menyembah. Itu yang tertinggi. Ya, itu disamakan seperti ukupan dupa. Ukupan dupa itu bahannya getara samala, kulit lokan, kemenyan, mur. Getara samala, terus kulit lokan, kemenyan, mur, ditumbuk sama banyaknya, ditumbuk sama banyak, ya. Kemudian setelah ditumbuk jadi halus, baru ditaruh di sini. Nah ini, nah, ada mangkok. Ini paling dekat. Nah, namanya mesbah dupa, terbuat dari emas.
Ya, nih, dari Mas. Panjangnya 1 hasta, lebarnya 1 hasta, tingginya 2 hasta. Itulah mesbah dupa emas. Ukupannya pun dari emas. Apa? Mangkok. Ya, kulit lokan, getara samala, mur, kemenyan. Dibubuhi garam. Dibubuhi apa? Garam. Garam itu garam perjanjian. Perjanjian garam. Ya. Jadi dibubuhi, kemudian dibakar, nanti asapnya menembusi tirai, ya. Menembusi tirai nanti sampai ke tahta Allah. Ini tahta Allah di sini. Bersemayam. Ya, pada tabut perjanjian. Asapnya menembusi tirai sampai ke penciuman Tuhan. Ya, makanya pemazmur berkata, biarlah doaku naik di hadapanmu seperti ukupan dupa. Ya, seperti apa? Ukupan dupa itu baunya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau untuk sekarang itu disebut itu doa dengan hati yang remuk, hati yang hancur kepada Tuhan. Hati yang apa? Hati yang remuk, hati yang hancur seperti Hana. Seperti apa? Hana. Dia datang ke Shilo. Ini di Shilo tempatnya. Nah, portable sebenarnya ya, dipindah-pindah. Ya. Nah, tempatnya kemah ini. Dia datang. Hana datang ke Shilo berdoa. Dia berdoa dengan hati yang hancur. Dengan hati yang hancur. Ya, dia mata-mati. Siapa yang mata-mati? Imam apa? Eli. Imam besar itu Imam Eli waktu itu. Dikira mabuk. Dikira apa? Mabuk. Berapa lama lagi kau mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu, katanya. Berbusa. Hati hancur. Hati hancur. Tapi Hana berkata, aku tidak mabuk. Minuman keras tidak kuminum. Tapi aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Sebab sakit hatinya. Disakiti oleh siapa? Madu. Oleh siapa? Madunya. Ya, madunya. Madu enak, tapi kalau di madu enak enggak? Enak. Tapi kalau di madu ya, zaman dulu mah laki-laki gitu ya. Untuk sekarang nggak boleh lagi ya. Kalau umpamanya dibolehin mungkin, ya. Kalau sekarang 1 laki-laki, 1 perempuan, ya. Jadi karena Hana ini begitu sakit hatinya oleh madunya, ya, diecek, ya. Kemudian Samuel berkata, Imam Eli berkata, pulanglah. Tuhan sudah mendengar doa. Dia pulang, kemudian dia mengandung. 9 bulan kemudian kurang lebih lahirlah anak. Diberilah nama anak itu Samuel. Siapa nama anaknya? Samuel. Nabi besar itu. Termasuk nabi besar. Nanti yang mengurapi siapa itu? Raja siapa? Raja apa? Daud. Mana lebih tinggi, yang mengurapi daripada yang diurapi? Yang mengurapi. Ini Samuel, nabi besar, memimpin umat Tuhan dalam peperangan.
Ya, memimpin umat Tuhan dalam peperangan. Jadi dia datang ke Silo, datang berdoa. Rumahku akan disebut rumah doa. Jadi kalau ada masalah jangan pergi ke orang pintar. Orang apa? Pintar. Orang pintar apa itu sekarang? Ya, orang pintar. Ya, nggak usah pergi ke orang pintar. Ya. Datang kepada Tuhan. Kan Tuhannya mengundang ya, marilah kepadaku. Orang yang letih lesu, berbeban berat, berpikulan berat, datang pada Tuhan. Ya, datang pada Tuhan. Tuhan bisa mengubah gelap menjadi terang. Amin. Dari dalam gelap terbitlah terang. Dia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi masa gelap berubah menjadi masa yang terang. Masa yang cerah. Amin. Amin. Jadi rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, tempat pertemuan seorang dengan yang lain. Tapi juga perjumpaan kita dengan Allah. Amin. Ya, kalau ibadah doa itu udah misbah dupa ya. Nah, ibadah umum ini, ibadah umum. Pelita mas. Ini ibadah pendalaman Alkitab ya. Makanya ini ada di sini 6 roti. Jadi kalau ditulis 6. Jadi berapa itu? 66. Bisa mengerti. Di sini 6 roti, di sini 6. 60. Kalau dijumlah 12. 12 rasul pemberita Injil. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Jadi 2 tumpuk itu artinya perjanjian lama, perjanjian baru. Kita simpan di hati kita. Kita simpan di mana? Di hati kita. Ya. Jadi firman Tuhan itu harus kita buat seperti surat-surat yang berharga. Surat apa? Surat berharga. Apa biasanya surat berharga biasanya? Hah? Sertifikat apa itu biasanya? Surat berharga. Rumah. Terus? Apa? Apa lagi? Surat berharga. KTP juga berharga. Akte, ya. Akte lahir, akte nikah. Ya, jangan digadekan surat nikahnya. Ya, jadi di arsip firman Tuhan seperti surat-surat berharga disimpan di dalam hatinya. Jadi supaya apa nanti? Kalau nanti datang pencobaan, contohnya Tuhan Yesus. Pernah nggak dicobai Tuhan Yesus? Pernah. Berapa kali Tuhan Yesus cobai? 3 kali. Apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis. Amin. Ada tertulis. Ada tertulis. 3 kali. Selalu dikatakan ada tertulis. Jadi begitu. Kalau ada pencobaan, gunakan firman Tuhan. Amin. Kamu mah pasti gagal, masa depanmu gak ada lagi. Nah, Alkitab mengatakan dari dalam gelap terbitlah terang. Tuhan bisa mengubah masa-masa yang gelap, yang suram menjadi terang. Apalagi yang terang tambah terang. Bisa mengerti. Apalagi yang terang, makin terang lagi. Makin terang lagi. Jadi rumah doa itu ya seperti rumah tempat kita bermohon. Jadi kalau ada masalah datanglah kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkata marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berpikulan. Aku akan memberikan sentosa kelegaan kepadamu. Jadi nanti kita berdoa menyembah hati kita bagaimana? Lega. Plong.
Segala beban rasanya, aduh sudah terangkat. Amin. Terangkat. Ya, jadi itu kata Tuhan. Boleh, Matius 11, perhatikan. Ayat 28. Matius 11, ayat yang ke-28. Perhatikan. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang letih lesu. Mau berapapun. Boleh datang kepada semua kita ini. Ya, datang kepada Tuhan. Ya, terus. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan. Sento. Salega plong rasanya. Tadi datang dengan beban berat, pulang nanti sudah ringan. Amin, sudah enak. Ya, terus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa kita mendapat ketenangan. Jadi beban itu di mana? Di jiwa, di pikiran. Di mana beban itu biasanya? Pikiran. Pikir gimana caranya. Aduh, dipikirkan. Ya. Betul kan? Dipikirkan kan? Ada masalah kan? Dipikirkan kan? Ya kan? Dipikirkan. Ada yang gampang, ada yang sulit. Tapi tidak cukup hanya dipikirkan. Memikirkan itu kan mencari jalan keluar caranya. Tapi tidak hanya cara jalan keluar. Setelah jalan keluar kan dilakukan. Iya kan? Saya lakukan lah ini. Itu saya bisa keluar dari kesulitan. Saya punya uang supaya masa depan. Dipikirkan, dilakukan. Setelah dilakukan, Alkitab mengatakan, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Tuhan, saya sudah sejauh ini Tuhan. Saya sudah perbuat. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencana. Semua rencananya berhasil. Amin. Amin. Jadi Tuhan tidak kenal kegagalan. Pernah gagal saudara? Pernah gagal? Mana lebih banyak gagal daripada berhasil? Terkadang sudah dipikir lama keluar duit, dicoba gagal. Aduh, stres dah. Coba lagi gagal lagi, coba lagi gagal lagi. Akhirnya putus asa, gak mau lagi mengulangi, mencoba. Hari ini Tuhan mau ubah kegagalan menjadi keberhasilan. Amin. Dari dalam gelap terbit apa? Terang. Gelap itu kegagalan. Kalau gagal kan gelap ya, sumpek. Sumpek. Capek rasanya, ya. Nah, dari dalam gelap terbitlah terang. Di mana ayatnya itu? Ayat terakhir lah. 2 Korintus berapa itu? 2 Korintus 4, boleh? Dari dalam gelap terbitlah terang. Mudah-mudahan dapat, ya. Boleh? Ayatnya 6. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman. Allah yang telah berfirman. Jadi ini perkataan siapa ini? Tuhan. Firman itu kan perkataan. Hata. Ya. Hata bahasa Barat itu hata. Ya, terus perhatikan. Dari dalam gelap akan terbit terang. Amin. Dari dalam gelap terbitlah terang. Tuhan ubah gelap menjadi terang. Pegang janji Tuhan. Amin. Terus perhatikan. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Sampai hati kita menjadi terang. Terang hatinya. Terang masa depannya. Ya, terus.
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, pokoknya dari dalam gelap terbitlah terang. Dia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Kan pusat kehidupan hati ya. Ya. Apa pusat kehidupan? Hati. Mana hatinya? Coba dulu dipegang hatinya. Di mana hatinya? Hati. Ya. Di mana pusat kehidupan? Hati. Hatinya galau, aduh lagi galau. Tapi hatinya lagi bersuka cita, happy, lagi senang hatinya. Ya, lagi apa? Senang, gembira di hati. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita kasih sebuah lagu. Dia hanya sejauh doa. menimpa Ke atas bila gelap kabut tak menentu hidup. ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh dariku. Godaan menggodai hidupku, bila cobaan mencobai hatiku. Ingat ada Seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh Tuhan dari Allah. bila sengsara menimpa ke atasmu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu. Ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah Jauh darimu. godaan menggodai
Dia berkata, marilah kepada, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Semua yang letih lesu, terasa capek, memikirkan, memikul persoalan beban hidup, datanglah pada Tuhan. Dia akan beri kelegaan. Artinya pergumulanmu, persoalanmu diselesaikan oleh Tuhan. Diselesaikan oleh Tuhan. Tugas kita adalah berdoa menyelesaikan. Caranya Tuhan yang tahu cara. Tapi yang jelas semua beban hidup, persoalan, kehidupan yang kusut, mungkin seperti benang yang kusut rasa. Aduh, ditarik sini, tarik sana, makin kusut. Pekerjaan Allah adalah memperbaiki yang kusut, kehidupan yang kusut, pekerjaan yang kusut, rumah tangga yang kusut. Dia bisa uraikan, diuraikan sama dia. Segala kekusutan bisa dia selesaikan menjadi baik. Sembahlah Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bermohon kepada-Mu. Engkau yang menyuruh kami berdoa. Sehingga kami datang padamu Tuhan. Karena Tuhan memang mampu dan sanggup menjawab doa-doa kami. Kami menyembah kepadamu, bermohon. Mohon belas kasih kemurahan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan. Kepada pribadi lepas pribadi, segala pergumulan, persoalan hidup yang mereka bawa padamu, ulurkan tangan-Mu, jamah pribadi lepas pribadi Tuhan. Selesaikan pergumulan pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik yang mengikuti secara online, langsung dan tunda, mohon jamahan-Mu Tuhan. Uluran tangan-Mu Tuhan. Menyelesaikan semua persoalan pergumulan kami. Kami banyak pergumulan hidup Tuhan. Kami tidak mampu menyelesaikannya. Tuhanlah yang bisa menyelesaikan semua, satu persatu Engkau bisa selesaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, meninggikan Engkau Allahku, Allah yang besar, lebih besar dari pergumulan kami. Bahkan langit adalah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Itulah kebesaran Allah kami. Allah kami besar, lebih besar dari apapun. Karena Engkau yang menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi. Haleluya, 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 haleluya. Roh-Mu yang kudus mengurapi pribadi lepas pribadi. Semua yang hadir urapi oleh Roh-Mu Tuhan. Jamah oleh Roh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Turunkan urapan-Mu oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Semua jamaah pribadi lepas pribadi. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Ayo, bangkitkan rohmu, sembah dia, berdoa kepada Tuhan. Dia dekat pada orang yang berdoa. Dia dekat pada hati yang hancur. Dia bisa memulihkan segala sesuatu. Semua bisa dia pulihkan. Masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Masa pemulihan segala sesuatu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Pulihkanlah pribadi lepas pribadi segala pergumulan mereka. Apa-apa yang sudah sempat hancur dan terhilang, Tuhan perbaiki dan kembalikan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih bagimu Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Rohmu yang hidup pulihkanku. Kita bangkit berdiri. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang kudus Pulihkanku, Engkaulah damaiku. hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Tahan untuk jamahan berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidupku di matamu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku tahan
syukur. Tuh jamaah bersarapan di hadirat Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamaah berserapan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Di altarmu, di altarmu, sekali lagi lagu. Di altarmu menyembah. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau layak disembah. Engkaulah Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi. Termasuk kami adalah ciptaan-Mu. Dan kalau kami ada masalah, persoalan, pergumulan hidup, Engkau mengundang kami datang padamu. Engkau berkata, mari padaku semua orang yang letih lesu dan berpikulan berat. Tuhan akan memberi kelegaan, penyelesaian semua pergumulan kami. Karena Allah kami besar dan mengasihi kami, pasti sanggup dan mau menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami nikmati pertolongan, pembelaan, penyelesaian, kesembuhan bagi sekalian anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian. Akulah kepunyaan Tuhan.
membalas berlipat kali ganda pengorbanan dan pemberian kita. Besok pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda, Minggu ibadah pertama 10.30 di sini, di Cimindi, 7.30 di sini 10.30. Kita doakan yang sakit, ya Ibu Lydia, Opu Romando perempuan, Tante Ance, Bapak Ucu. Ya, kita pakai berdiri. Apa? Oh, laporan keuangan. Ya, itu dulu sebentar. Laporan keuangan sambil. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami berdoa buat anak-anakmu yang masih dalam keadaan kurang sehat. Biarlah sesuai dengan perintahmu kepada kami supaya kami saling mendoakan doa orang benar besar kuasanya. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau segala penyakit kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit yang berat apapun namanya di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Engkau bisa membuat keajaiban bagi setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan juga buat Opu Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan engkau. Begitu juga buat Tante Ance, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Darah Yesus mengampuni dosamu. Pak Uju juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Darah Yesus mengampuni segala dosamu. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, biarlah mereka dijamah oleh Tuhan. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bangsa negara kami yang besar Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan seluruh pemerintahan di Indonesia. Dari Pak Presiden Prabowo Gibran. Seluruh gubernur, bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa, lurah, tingkat RW dan RT. Berkati semua Tuhan. Pemimpin di negara kami. Bahkan negara-negara sedang konflik mengangkat senjata saling menghancurkan. Sadarkan para raja, para panglima, prajurit supaya mereka mau berhenti berperang. Mengulurkan tangan mereka mau berdamai seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah anak-anakmu tibakan dengan selamat. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.